Sekali lagi, prestasi olahraga Indonesia ternoda. Sudah kering prestasi, masih pula ditambah penarikan sekian banyak gelar karena penggunaan zat terlarang. Salah satunya menimpa Iwan Samurai, atlet binaraga yang harus merelakan medali emasnya pada Pekan Olahraga Nasional 2012 di Pekanbaru Riau lalu dan melayang sia-sia. Atlet Sumatera Barat ini dinyatakan positif menggunakan zat doping jenis diuretik untuk menunjang prestasinya. Obat terlarang ini ia konsumsi untuk menurunkan berat badan secara instan. Selain itu, diuretik juga mampu menghapus jejak yang ditinggalkan doping lainnya seperti steroid. Tidak hanya Iwan, 6 atlet PON lainnya dari cabang olahraga yang berbeda juga dinyatakan positif doping. Zat doping yang mereka pergunakan antara lain seperti diuretik atau masking agent ya, diuretik dan masking agent. Ada juga yang menggunakan stimulan, ada juga yang menggunakan steroid. Catatan terbanyak penggunaan zat berbahaya memang berada di cabang olahraga binaraga. Tidak sedikit atlet yang dituntut mencetak prestasi, berupaya membentuk otot besar dan kuat secara instan. Padahal ancaman bahaya kesehatan besar mengancam mereka. Ini memang banyak banget orang berpikir identik dengan pemakaian steroid gitu. Padahal sebenarnya nggak semuanya juga sih. Yang fokusnya ingin menjadi juara aja. Karena biasanya kan memang kalau juara di multi event itu kan memang ya kita diiming-imingin hadiah yang besar ya. Jenis zat doping yang paling sering dipakai dalam aktivitas binaraga dan bodybuilding lainnya adalah steroid. Sebuah zat tiruan sintesis hormon testosteron atau yang biasa dikenal dengan nama anabolik steroid. Kini banyak pelaku binaraga dari kalangan non-atlet atau masyarakat umum menyalahgunakan penggunaan steroid tanpa pengawasan dokter ahli demi mendapatkan bentuk badan yang mereka idamkan. Misalnya Valentino, pendatang baru di dunia binaraga ini mengaku sudah 2 tahun menggunakan steroid untuk membentuk otot tubuhnya. Jalan pintas instan dibuat untuk membuat pemuda 21 tahun ini puas. Otot tubuhnya terbentuk 4 kali lebih cepat jika dibandingkan latihan biasa. Misalkan saya bisa dapetin badan itu kalau pakai steroid 3 bulan nih, kalau misalnya natural tuh paling setahun lebih ya. Puas sih. Banyak orang-orang nanyain kayak, mas gimana badan kayak gini mas, dari berat 40 sekarang jadi 70. Tidak tanggung-tanggung, Valentino mengkonsumsi 2 jenis steroid sekaligus tanpa berkonsultasi dengan dokter ahli. Ia bahkan nekat menginjeksi steroid langsung ke dalam pembuluh darahnya demi efek kilat yang jauh lebih cepat jika dibandingkan steroid oral. Saya dua-duanya pak, ada yang oral, ada yang suntik juga. Kalau suntikannya sendiri ntar sama dia bayar 10.000, kalau nggak 5.000 mau suntikin. Valentino pun meyakinkan hampir semua atlet binaraga mengkonsumsi steroid secara berlebihan. Meski berbagai efek negatif langsung mereka rasakan tidak lama setelah mengkonsumsi steroid. Banyak yang pakai, apalagi yang udah binaraga yang sering ikut kontes itu banyak pakai semua. Nggak mungkin nggak ada yang pakai. Jadi agak temperamen mbak, jadi cepet marah, cepet emosian. Secara fisik paling jerawat gitu di badan. Banyak. Temen saya ada yang di muka, kalau saya sih nggak di muka sih, untung di bagian badan sampai leher sini kadang-kadang. Iya, susah tidur, insomnia itu. Steroid memang sangat mudah ditemukan di pasaran. Peredarannya juga bebas. Semua jenis bisa dibeli tanpa rekomendasi medis apapun. Dijual secara sembunyi-sembunyi. Si penjual juga menyediakannya lengkap dengan alat suntik dengan harga yang terbilang murah. Ada juga dari Belabonin. Ya sejenisnya Beda suntikan kita bagus juga, banyak orang pakai yang buat suntikan. ada lihat deh bandingannya, lihat Modelnya ampul bang. ampul. Biasa orang bebas itu bandingan. Berapa?
Penjualan steroid juga bertebaran di pusat-pusat latihan kebugaran atau gym. Tetapi mereka hanya menjual kepada langganan atau orang yang sudah dikenalnya saja. Dibolek bang. Produknya apa? Hah? Apa? Hah? Nggak bisa kurang. Produk pemacu penambahan massa otot dengan peningkatan energi ini juga dijual secara online. Transaksi dan distribusi produknya pun kian tak terpantau, namun bisa diakses oleh siapapun tanpa batasan umur. Tetapi, steroid yang seharusnya berguna di dunia medis sebagai penunjang terapi kekurangan hormon testosteron pada pria bisa sangat berbahaya jika digunakan tanpa takaran yang tepat. Kekacauan hormon bisa menimbulkan efek mulai dari jerawat, kebotakan, kemandulan pada pria, kanker hati, stroke, serangan jantung, hingga akibat fatal, kematian. Selain itu, pada pria akan memicu pembesaran payudara. Sementara sebaliknya pada wanita, ukuran payudara akan terus menyusut. Jadi kalau orang pakai terus-menerus oral, dia membuat livernya bekerja lebih keras dan meracuni livernya. Resikonya apa? Resikonya sakit liver. Itu mengalami pecah pembuluh darah di liver. Karena namanya steroid abuse. Dan ini belum banyak orang yang tahu bahwa ada efek samping seperti itu. Sayangnya, pengecekan konsumsi steroid dalam kompetisi binaraga sangat jarang dilakukan. Biayanya bisa mencapai $600 Amerika Serikat atau sekitar 6 juta rupiah per orang. Namun apapun alasannya, pengawasan peredaran dan transaksi zat berbahaya seperti steroid harus diperketat. Jika tidak, akan kian banyak korban yang berjatuhan. Kami sudah bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia agar dapat lebih meningkatkan kepatuhan daripada sarana-sarana ini untuk tidak menjual di luar resep yang dituliskan oleh dokter. Selain demi pencapaian prestasi gemilang dan tubuh yang sehat serta kuat, seharusnya olahraga juga memupuk sportivitas para pecintanya. Bukannya justru berperilaku curang yang bahkan bisa mencelakakan diri sendiri. Tim Liputan Trans 7.